warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita memasuki puasa yang ke-9. Kajian kita pada sore hari ini adalah puasa mendidik kesabaran. Dilandasi dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-saumu nisfus sabri." Puasa itu adalah separuh dari sikap sabar. Rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa tentu menahan itu dari mulai terbit matahari sampai sore. Dilatih betul kesabaran kita. Meskipun pada siang hari kita dalam keadaan haus dan lapar, bahkan di depan meja pun sudah tersedia kolak, apa itu yang namanya ayam dan lain sebagainya. Akankah kita menyentuh sedikit pun? Tentu tidak akan pernah kita menyentuh sebelum datangnya waktu azan maghrib. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar, karena jangan sampai kesenangan yang sesaat itu bisa menghancurkan kesenangan yang selamanya. Kita sudah bertahan dari mulai pagi, tiba-tiba karena melihat temannya sedang makan, kemudian kita ikut makan. Itu tidak. Termasuk kata Rasulullah, ketika orang hendak melakukan perdebatan, bahkan diajak untuk bertengkar, diajak ribut dan lain sebagainya, kata Rasulullah, "Fa idza satamahu falyaqul inni shaim." Jika engkau diajak untuk bertengkar atau diajak untuk bergunjing, maka kita katakan, "Ini shaim, saya ini lagi puasa." Itu puasa mengajarkan untuk sabar. Meskipun kita telah diganggu, digoda, dicaci, dimaki dan lain sebagainya, puasa mengajarkan untuk kesabaran. Dalam Al-Quran terdapat 70 kali kalimat sabar. Disebutkan Allah dalam berbagai konteks permasalahan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan begitu pentingnya sifat sabar yang dimiliki oleh manusia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini di zaman pandemi. Begitu banyak cobaan kepada kita, terutama bangsa Indonesia. Cobaan kepada bangsa ini itu sesuai dengan dalam Al-Quran sudah termasuk di dalamnya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin." Dan kami akan coba umatmu Muhammad bisyai'in minal khawfi, sedikit rasa takut. Takut kita ke pasar, takut ke mall, takut bertemu teman yang sedang dalam ngobrol tidak pakai masker pun kita takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta karena seluruh tabungan yang sudah ada kita habiskan untuk, apalagi di bulan Ramadan begini. Katanya menghemat, ternyata tidak, karena seluruh apa yang di jalan kita beli semua, mulai dari bakwannya lah. Apalagi di kota Tangerang kita tahu sepanjang jalan banyak orang jualan kolak, kita beli, bakwan kita beli, apalagi makanan fried chicken kita beli. Tapi setelah sampai adzan buka, cukup dengan seteguk air saja sudah kenyang. Itulah nikmatnya bulan Ramadan. Oleh karena itu kesabaran menumbuhkan kita di bulan Ramadan ini. Rasa kita bahwa sabar itu ternyata sangat penting. Dan alhamdulillah dengan adanya sabar di bulan Ramadan, jarang terdengar antara suami dengan istri bertengkar, karena mereka tahu mereka sedang berpuasa, sehingga tertutup dengan puasa itu sendiri. Kita mau memarahi anak saja masih mikir-mikir, ini lagi puasa, bisa-bisa batal kita. Itulah fungsi sabar. Rasulullah membagi sabar itu dalam 3 kelompok. As-sabru salah satu, sabrun 'alal musibah, wa sabrun 'alat ta'ah, wa sabrun 'alal maksiat. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar atas datangnya musibah, seperti yang sekarang ini, musibah banjir bandang dan lain sebagainya. Belum lagi musibah penyakit yang sampai sekarang ini belum reda, COVID-nya. Tapi kan Allah berbilang nih, "Wabasyirus sabirin," beri kebanggaan, suruh dia sabar. Dan apabila ditimpa, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang sebelumnya kita tidak punya apa-apa. Kalaupun harta semua diambil oleh Allah, ya memang dia milik dia. Kita harus ikhlas. Wa sabrun 'ala ta'ah, sabar dalam taat kepada Allah. Kita dituntut pada Ramadan untuk taat kepada Allah, melakukan tarawih sebanyak-banyak. Kita harus sabar.
mengikuti apa kata imam. Kalau imamnya pakai ayat panjang ya ikut. Bukan kita harus mendumel, kok lama amat ini orang salat tarawih sampai berjam-jam. Ya tapi harus sabar, karena memang kita sedang diuji ketaatan kita. Orang pergi haji, tidak mungkin orang haji belum pernah saya dengar orang pergi haji kemudian pulang dari haji menyesal pulang dari haji. Ternyata capek haji itu, tenaga kemari kesana kemari. Tidak ada, tapi justru orang pulang dari haji semakin ingin kembali kepada Baitullah. Meskipun sampai sekarang ini pada saat Covid, pemerintah Saudi Arabia belum memberikan kesempatan kepada kita untuk ziarah ke Baitullah, baik itu melalui haji maupun umroh. Yang ketiga, wasabrun 'anil maksiat, sabar guna meninggalkan kemaksiatan. Memang orang yang sedang bergelimang dengan dosa tentu memerlukan waktu yang sangat panjang untuk kembali kepada jalan yang benar, dan itu memerlukan waktu. Kita harus sabar sedikit demi sedikit, termasuk bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang yang sudah kadung berbuat dosa. Tidak langsung kita ambil, tentu sedikit demi sedikit diberi pengertian, termasuk anak-anak kita lah. Bagaimana mengajak anak-anak kita untuk rajin sholat di masjid, untuk berpuasa, tentu harus sabar. Tidak sanggup sampai sore, mungkin setengah hari, namanya juga lagi belajar. Tidak sanggup melakukan tarawih 23 rakaat, mungkin cukup 8 rakaat saja. Setelah itu dia pulang, gak masalah, dalam rangka mengajarkan kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi yang bisa kita ambil dari nilai puasa yang kita lakukan selama Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nilai dari kesabaran Ramadan bisa kita pergunakan di luar Ramadan pada saat bulan Syawal dan selanjutnya. Demikianlah ultum pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.